Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, kali ini kita telah memasuki tema 9 subtema 2 pembelajaran yang kedua. Baik kita lihat, masih banyak rahasia di luar angkasa yang ingin diungkapkan. Langit yang membentang sangat luas ini memiliki misteri yang pasti menyenangkan untuk diketahui. Kita telah mengetahui bahwa bumi bukanlah satu-satunya planet di tata surya. Kita juga telah mengetahui bahwa tata surya hanyalah salah satu dari sekian banyak sistem yang ada di dalam kita. Kedua hal tersebut semakin membuat kita menyadari betapa manusia hanya bagian yang sangat kecil dari semesta alam. Ayo kita cari tahu lebih banyak tentang alam semesta. Ini ada bacaan dengan judul Fakta tentang Bintang Jatuh. Ketika kita sedang memandangi langit malam yang cerah bertabur bintang, mungkin kita akan melihat bintang jatuh yang bergerak begitu cepat. Tapi, benarkah itu benar-benar bintang yang jatuh? Mengapa disebut bintang jatuh? Sebuah bintang jatuh sebenarnya adalah nama lain untuk meteoroid. Meteoroid tersebut terbakar saat mencoba memasuki atmosfer bumi. Jadi bintang jatuh bukanlah bintang sama sekali. Tidak ada bintang yang dapat jatuh. Meteoroid adalah benda kecil yang ada di luar angkasa. Ukuran meteoroid mulai dari sebutir pasir hingga berdiameter sebesar. Jika meteoroid berukuran lebih kecil dari sebutir pasir, maka astronom menyebutnya sebagai debu antar planet. Tapi jika meteoroid dan diameter lebih dari 10 meter, maka astronom menyebutnya sebagai asteroid. Meteorit disebut juga sebagai bintang berekor. Ketika meteorit memasuki atmosfer bumi, ia akan membentuk ekor terang di belakangnya. Ekor atau garis terang di belakangnya disebabkan oleh meteorit yang bergesekan dengan atmosfer bumi. Gesekan dengan atmosfer ditambah dengan kecepatan yang tinggi ketika meteorit memasuki bumi menyebabkan suhu naik dan membuatnya berpijak. Meteorit yang berpijak tersebut tampak dari bumi seperti bintang yang bergerak atau bintang jatuh. Masih ingatkah kamu tentang asteroid dan sabuk asteroid yang berada di sistem tata surya kita? Sabuk asteroid merupakan kumpulan asteroid yang membatasi antara planet dalam dan planet luar dalam tata surya kita. Asteroid berjumlah sangat banyak dan besar. Asteroid tersebut tertahan di jalurnya di antara orbit planet Mars dan Jupiter. Para ahli menduga ada sekitar 30.000 asteroid yang berada di sabuk asteroid. Asteroid juga diduga sebagai planet yang tidak jadi. Ukuran diameternya bervariasi antara 10 meter hingga 30 km. Asteroid mempunyai ukuran yang lebih kecil dibanding planet, tetapi berukuran lebih besar dibanding planet. Oke, nah untuk tugas pertama kamu adalah mengisi tabel berikut. Nah, ini berdasarkan bacaan tadi, kamu buat seperti ini. Apa itu meteoroid? Kamu jawab, meteoroid adalah. Apa itu asteroid? Asteroid adalah. Apa itu meteor? Meteor adalah. Nah, bicara selanjutnya, bagaimana terjadinya meteoroid? Meteoroid terjadi karena bagaimana terjadi asteroid, dan begitu juga bagaimana terjadi meteoroid meteor ya. Oke, itu adalah tugas pertama kamu. Baik, kita lanjut. Baik, nah di sini ada bacaan dengan judul Teropong, Binokular, dan Bintang Jatuh oleh Diana Karita. Dimas sangat senang mendapatkan kejutan dari hari ini dari Om Dodi, pamannya yang baru kembali dari Bandung. Dimas mendapatkan sebuah teropong binokular. Benda itu sudah lama ia idam-idamkan. Dimas tahu bahwa ia hampir tidak mungkin meminta dari ayah dan ibu karena benda itu sangat. Tapi pamannya yang bekerja di Boska Bandung sore itu membawakannya untuknya. Terima kasih Om, Dimas pasti akan menggunakannya dan menjaganya dengan baik. Dan Dimas kepada pamannya sambil mencium tangan pamannya berkali-kali. Matanya berkaca. Om percaya kepada kamu Dimas. Om tahu kamu sekali mengamati bintang-bintang di langit. Makanya Om pilihkan yang lesanya mampu menangkap benda langit tersebut. Wah, terima kasih Om. Sebenarnya memang teropong binokular yang seperti ini yang Dimas inginkan. Teropong yang tidak hanya mampu menangkap benda jauh di daratan, tapi juga di langit. Pasti mahal ya Om, tanya Dimas. Ya, benda itu memang mahal, tetapi kalau kamu memanfaatkannya dengan baik, rasanya seimbang dengan harganya. Alat ini berukuran 12 x 5, artinya lensanya berdiameter 50 mm dan mampu memperberat benda yang dilihat hingga 12 kali lipat. Seharusnya alat ini mampu digunakan untuk melihat benda langit seperti kumpulan bintang-bintang juga.
Wah, senang sekali kelihatannya anak ibu ini. Setelah ibu ikut bergabung dengan Om Dodi dan Dimas di ruang tamu. Berarti harapan yang pernah kamu ucapkan ketika kamu melihat bintang jatuh beberapa waktu lalu benar-benar terkabul jadi gaib. Oh ya, gimana Dimas melihat bintang jatuh? Rasanya sulit melihat bintang jatuh kalau di daerah sini, tanya Om Dodi agak heran. Kami pergi ke puncak bukit di seberang pulau itu, Om. Peristiwanya sudah cukup lama. Mas melihatnya seperti cepat sekali. Lalu Dimas ingat kata orang, kalau kita melihat bintang jatuh dan mengucapkan keinginan atau harapan kita, maka keinginan atau harapan tersebut akan menjadi jelas. Dimas sambil tertawa tersebut. Oh, itu mitos, Dimas. Jangan percaya. Om tahu karena diberitahu oleh ibumu mengatakan bahwa kamu sangat membutuhkan sebuah alat untuk mengamati benda langit, kata Om Dodi tertawa sambil berling kepada kakak. Ah, ibu dan Om Dodi ternyata tetap bekerja sama ya. Makasih ibu, terima kasih Om. Dimas janji akan memanfaatkannya dengan baik, kata dia. Ya Dim, tapi jangan lupa dengan kegiatanmu yang lain ya. Belajar, mengerjakan tugas di rumah dan sekolah pun harus tetap diutamakan. Setelah itu baru kamu menggunakan waktu untuk mengeksplorasi benda-benda langit dan manusia. Pasti Om, jawab Dimas sambil menunjukkan. Oke, nah untuk tugas kedua kamu adalah kamu mengisi kegiatan berikut. Nah, sesuai dengan bentuknya ya, judul ceritanya tadi. Siapa tokohnya, di mana peristiwanya, dan kapan terjadi. Apa yang terjadi dan bagaimana penyelesaiannya. Jangan lupa kamu gunakan gambar untuk menjelaskan cerita yang dibahas ya. Selanjutnya mintalah pendapat tentang perbedaan gambar, dan yang terakhir kamu menceritakan cerita versi kamu. Yang kedua. Baik, selanjutnya ada bacaan lagi yang ketiga, yaitu bacaan tari kreasi daerah. Silakan disimak. Tahukah kamu apa yang disebut dengan tari kreasi? Tari kreasi juga disebut sebagai tari modern. Tidak seperti tari tradisional yang memiliki pakem dan aturan tertentu yang harus di tari kreasi lebih bebas. Akan tetapi tari kreasi yang ada saat ini sering masih menggunakan sebagian dari gerakan-gerakan dasar yang diambil dari tari tradisional. Hal ini disebabkan karena pengaruh budaya tradisi di Indonesia yang masih sangat kuat. Pernahkah kamu melihat pergerakan tari kreasi daerahmu? Salah satunya tari kreasi dari daerah adalah tari jejer kembang nur. Tari kreasi tersebut baru saja ditampilkan di Istana Merdeka. Tari tersebut dibawakan dalam rangka merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-72 bulan Agustus 2017. Tari ini merupakan tari kreasi dari tari gandrung. Tari gandrung adalah salah satu tari khas asal Banyuwangi. Nah ini ya, tari jejer kembang nur. Saat ini seniman Banyuwangi banyak menggunakan tari gandrung di tari kreasi. Namun demikian mereka tidak melepaskan beberapa gerakan dasar tari gandrung. Selain itu, properti tari dari tari gandrung juga masih menjadi ciri khas. Tari gandrung sebenarnya merupakan tari berpasangan. Akan tetapi dalam pergerakan saat itu tarian dibuka secara tari jejer gandrung, yaitu jejer gandrung ditarikan semua penari secara. Setelah itu para penari mengundang pasangannya untuk menari bersama. Di daerah lain di Indonesia tentu banyak cara tari kreasi daerah yang diciptakan. Tujuannya adalah agar daerah tetap melestarikan seni budaya daerahnya. Tari kreasi biasanya dibuat sesuai dengan perkembangan masyarakat saat ini. Beberapa gerakan, properti tari maupun lagu pengiring dikembangkan menjadi lebih dinamis dan modern. Selain itu, tari kreasi juga digunakan untuk menyampaikan pesan-pesan yang lebih sesuai dengan keadaan masyarakat saat ini. Hal ini merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan mengembangkan warisan daerah. Hal ini dilakukan agar generasi muda dapat meneruskan dan melestarikannya. Oke, nah tugas yang ketiga kamu sekaligus tugas kamu yang terakhir adalah kamu mencari informasi tentang tari khas daerah. Nah, untuk tari khas daerah boleh kamu menggunakan tari khas daerah yang tadi. Terus kamu tulis sejarahnya, propertinya, murid pengiringnya, dan cara menarikannya. Lalu kamu cari tari yang keduanya, nama tari kreasinya tetap ya, lalu arti maknanya, properti tari, murid pengiring, cara menarikannya. Tari yang ketiga. Jadi ada dua tari kreasi daerah. Salah satunya boleh kamu menggunakan tari kreasi yang tadi sudah Bapak baca. Oke, baik anak-anak, cukup
Sekian untuk tugas pembelajaran hari ini. Jangan lupa semua tugas dikerjakan sesuai perintahnya. Jangan lupa juga nama, judul, tanggal tugas agar mudah dikoreksi. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa di materi yang selanjutnya.